Shalom, senang sekali kembali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat terkasih, jemaat Tuhan. Pagi ini kita diberkati Tuhan bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Siapkan hati, siapkan hidup saudara untuk diberkati Tuhan pagi ini. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu, dan kita akan senangkan Tuhan. Kiranya pujian kita hanya sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari teduhkan hati saudara. Kita sembah Tuhan, keluarkan dari hati yang paling dalam sebagai penyembahan yang hidup bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Padamu ku nyatakan hormat, padamu ku nyatakan mulia. Padamu ku nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Mari bersama-sama katakan, padamu ku nyatakan hormat bagi Dia. Padamu ku nyatakan mulia. Padamu ku nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Biar hatimu ikut menyanyi. Padamu ku nyatakan hormat, padamu ku nyatakan mulia. Padamu nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Mari sama-sama terus katakan, padamu ku nyatakan hormat, padamu ku nyatakan mulia. Padamu ku nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Lagi sama-sama, padamu Tuhan, padamu ku nyatakan hormat, padamu ku nyatakan mulia. Padamu ku nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Padamu ku nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Padamu Tuhan, padamu ku nyatakan kuasa keagungan, kuduslah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Segala hormat buat Dia. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau Yesus kudus, Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Lagi sama-sama katakan, Engkau kudus, Engkau kudus, ya. Engkau kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulia
Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, mulia namamu, mulialah namamu. Glory, glory, segala pujian penyembahan kami bagimu, Raja dan Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Haleluya. Engkau hadir di antara kami ya Tuhan. Engkau bekerja di antara umat-Mu ya Bapa. Engkau melawat kami semua, memberkati pertemuan kami pagi ini. Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau berfirman buat kami semuanya. Kami siap berikan pujian bagi Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam hadirnya Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Dengan sorak-sorai, sama-sama yang di rumah boleh berdiri bersama saya menaikkan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama akan bersorak-sorai, lagi katakan, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih keras lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan akan berfirman bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Semua akan menjadi bermanfaat ketika engkau membuka hati bagi Tuhan, membiarkan Dia berbicara bagi dalam hati masing-masing, dan engkau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan berbicara banyak buat kita pagi ini.
panggil dia, biar dia terjemahkan firman-Nya, sampai engkau mengerti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan maksudkan. Mari panggil dia bersama-sama. Allah Roh Kudus, katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Jadikan sebagai doamu kepada Tuhan. Ku rindu Kau selalu, ya Tuhan, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Kau ubahkan kami Bapa, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dia ada bersama dengan saudara pagi ini. Mari panggil dia. Allah Roh Kudus, mari Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan kami, ubah hatiku, celikanku, jambalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, oh Engkau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Saat pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama bersekutu, beribadah. Kita sangat bersyukur Tuhan masih melindungi dan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Dan pagi ini sebelum kita merenungkan bersama-sama daripada firman Tuhan, kita akan tundukkan
siapkan hati dan kepala kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuliakan Engkau, dan juga kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kami sepenuhnya dari awal hingga akhir. Tuhan yang akan menerjemahkan lebih lagi supaya kami memahami, mengerti, dan juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Roh Kudus, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih, selamat pagi, dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, supaya kehidupan roh kita diisi menjadi kesehatan bagi roh kita. Bukan hanya jasmani yang harus kita pentingkan, tapi roh kita juga harus kita dandanin, kita harus kuatkan. Karena roh kita menyangkut dengan hati kita, pikiran kita. Kalau kehidupan kita hanya tertuju dengan masalah-masalah kehidupan yang sedang kita hadapi, maka tubuh kita akan lemah. Pikiran kita akan kacau, hati kita akan lemah, dan tubuh ini lama-lama akan tidak berdaya. Untuk itu, selain kita terus menjaga kehidupan jasmani kita dari pandemik seperti ini, vitamin, tidur yang cukup, makanan bervitamin juga yang cukup, mari kita juga cukupkan kerohanian kita dengan firman Tuhan, supaya pola pikir kita, hati kita semakin dikuatkan, roh kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana pertumbuhan iman melalui proses kehidupan yang luar biasa dari seorang Hana, Ibu Hana, yang ada di 1 Samuel 1 ayat 1-28. Kita akan renungkan bersama-sama. Cerita ini sudah sangat populer, bahkan dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan. Ya, kisah ini adalah sebuah kisah satu keluarga di mana Bapak Elkana menjadi kepala rumah tangga. Dia mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Dan Hana itu ditutup kandungannya oleh Tuhan, sehingga dia tidak mempunyai putra atau putri, tidak punya anak pokoknya. Dan tapi Penina dikaruniai anak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Namun apa yang dialami oleh Hana adalah hal yang luar biasa. Dia teraniaya secara hatinya. Karena apa? Perlakuan dari madunya di Penina, di mana setiap tahun mereka setia untuk datang kepada Tuhan ke Silo dari tempat tinggalnya. Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan mereka beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Hana selalu tersakiti hatinya oleh Penina. Ya, kita akan baca ayat di dalam 1 Samuel ayat pasal 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, ini adalah bukti bahwa Hana tersakiti hatinya oleh Penina. Mungkin secara perkataan dan sikap yang tidak mengenakan hati Hana terus ditumbuk oleh hati Hana, di dalam hati Hana, ya, sehingga pada saat memuncak dia mengalami satu situasi yang kondisi yang membuat dia sangat tidak nyaman sampai dia tidak mau makan. Nah, kalau secara ilmu psikolognya dia mulai depresi nih, ya, kalau sekarang. Dan kalau orang-orang modern, orang depresi pasti larinya ke Tuhan, ke psikolog, ya, maksud saya ke psikolog. Mereka lari psikolog, bayar psikolog untuk mengurangi stresnya, kemudian dikasih obat tidur, mungkin dia tidak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran, beban yang ada dalam hati dan pikirannya. Saudara yang kasih, Hana ada beberapa yang dialami. Pertama, suaminya mempunyai 2 istri. Kemudian Penina menyiksa dia, menyakiti hatinya, terus menerus dari tahun ke tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi itu adalah hal yang luar biasa yang Hana simpan di dalam hatinya. Kemudian Tuhan menutup kandungannya sehingga dia tidak mempunyai anak.
ketidakadilan dia terima dari suaminya. Ketika Penina dan anak-anaknya mendapat sebagian, tapi si Hana mendapat satu bagian. Dan kemudian ketika Hana disakiti oleh Penina, Elkana tidak membela. Padahal Penina menyakiti hati Hana dan Elkana tahu hal itu. Sebagai suami dia tidak ada pembelaan untuk istrinya. Nah, sering kasih dalam masa-masa puncak kesedihannya ini, dalam proses yang begitu panjang, tapi Hana melalui dengan kesetiaan. Setiap mereka ke Silo tetap ikut, tetap disakiti, tetap ikut. Tetap mendapat ketidakadilan, tetap ikut. Tetap tidak dibela, tetap ikut. Setia kepada Tuhan. Ini bukti bahwa Hana adalah orang yang beriman. Karena dia seorang yang beriman, dia tahu bahwa dia punya Allah, Yahweh yang luar biasa, yang dia sembah. Dia berlari kepada dia, kepada Tuhannya. Di dalam keputusasaannya, dalam penderitaan yang luar biasa, dia lari kepada Tuhan dengan cara dia berdoa. Ya, kita akan baca di dalam ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara kasih, Hana dengan kehancuran hatinya, kepedihan hatinya, pedih itu lebih dari sedih karena udah ada sakit, tersayat, terluka yang begitu luar biasa. Dan dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa dengan menangis berurai air mata. Dia mengadu, tidak ada tempat lain. Suami tidak bisa untuk dia mengadu. Tapi dia punya yang lebih dekat dari suaminya, itu Tuhannya. Dia berdoa, dia menangis terseduh-seduh. Dan di dalam doanya, dia berjanji bahwa kalau dia mempunyai anak, dia akan menyerahkan kembali kepada Tuhan. Dia akan persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan pada saatnya, Tuhan ingat akan doa Hana ini. Tuhan tidak melupakan apa yang menjadi cerita hati Hana. Sehingga dikabulkanlah oleh kasih karunia Tuhan. Dia mempunyai seorang anak. Dan Hana sangat bersuka cita, bersyukur. Dia bilang bahwa dia berikan Samuel kepada Tuhan. Dia kasih nama anaknya Samuel karena dia bilang, karena anak ini dia minta dari Tuhan. Dia persembahkan kembali. Benar dia tepati janji. Saudara yang kasih, ketika kita ada di dalam segala situasi kondisi yang tidak menguntungkan kehidupan kita saat-saat ini, jangan lari kemana-mana. Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan tahu tetesan air mata kita. Tuhan tahu meskipun kita mungkin doanya salah. Tapi Tuhan tahu bahasa apa yang hati kita ingin ungkapkan. Roh Kudus membantu untuk kita berdoa dengan benar, disempurnakan oleh Dia. Saudara yang kasih, sebagaimana Hana, datanglah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Seberat apapun, yang mungkin orang lain gak tahu, gembala sidang gak tahu, orang-orang terdekat kita gak tahu, tapi Tuhan tahu. Pernahkah kita pada saat kita bergumul di dalam masalah kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, kita hanya bisa mengeluarkan air mata deras sekali, dan mulut kita sampai nggak bisa mengucapkan kata-kata lagi seperti Hana. Jujur saya pernah, dan Tuhan mengerti apa yang saya doakan. Tuhan mengerti bahasa air mata saya. Saya ingat dulu waktu anak saya masih kecil, Heski. Ketika saya berdoa, saya menangis. Dia datang. Antara apa yang keluar dari hidung saya dan dari mata saya jadi satu di muka saya. Dia peduli. Dia ngusap semuanya. Sampai saya berakhir dalam doa.
Saya tertawa, saya peluk anak ini karena saya tahu niatnya itu baik. Terlebih Tuhan kita, ketika kita berdoa mencucurkan air mata, Tuhan katakan di dalam Mazmur 56 ayat 8, sengsara kita Tuhan yang menghitung itu, dan air mata kita Dia taruh di dalam kirbatnya. Setetes air mata kita Dia taruh dalam kirbatnya. Dia hitung seluruh sengsara yang kita alami. Kita mungkin gak ingat apa saja yang sudah di belakang kita, namun Tuhan ingat semua yang terjadi, yang Dia izinkan untuk memproses kehidupan rohani kita. Tuhan mau diandalkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau mungkin orang-orang yang terdekat yang bilang sayang sama kita, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bisa berkarya nyata dalam kehidupan kita. Saudara kasih, jangan berkecil hati dan jangan jadi tawar hati. Berdoa, berserulah, menangislah, jangan malu di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memperhitungkan apa yang menjadi sengsara kita. Air mata kita ditaruh dalam kirbatnya, dan hati yang remuk, jiwa yang hancur menjadi persembahan bagi Dia. Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Asal kita mau berlari kepada Dia, bertelut, bersujud, dan menyerahkan diri kehidupan kita kepada Tuhan. Karena masa-masa sekarang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak bisa diprediksi. Uang segunung kebun bisa habis untuk menghadapi masa pandemik ini. Kalau bukan Tuhan yang kita andalkan, maka segala sesuatu bisa menghancurkan kehidupan kita. Keadaan-keadaan ini bisa memporak-porandakan iman kita. Namun bila kita andalkan Dia, kita mendengar firman Tuhan, kita mau bertelut di kaki Tuhan, maka kita akan semakin dikuatkan. Kita percaya bahwa Tuhan ada, itu adalah dasar iman kita. Dan kita harus bertumbuh, tidak hanya kita percaya bahwa Tuhan ada, karena iman natural Tuhan beri sebagai benih di dalam hati setiap manusia, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan sangat menolong kehidupan kita manusia. Tapi Tuhan mau supaya pendengaran iman kita dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi berorientasi kepada Allah itu ada saja, tapi lebih dari itu, Dia adalah juru selamat kita. Saya belajar banyak dari khotbah Bapak Stephen Tong. Saya mulai belajar lebih dalam lagi. Ternyata iman yang benar, iman yang sejati adalah menaklukkan rasio kita kepada kebenaran. Kemudian menaklukkan emosi kita kepada cipta kasih suci Tuhan. Menaklukkan kemauan kita kepada rancangan Tuhan. Menaklukkan kelakuan kita pada pimpinan Roh Kudus. Semakin hari ketika kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, yakinlah hidup kita pasti dibaharui. Dikembalikan kepada apa sih yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak sendiri, saudaraku. Tuhan ada. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Dan ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya seperti Hana, apa yang menjadi akhir puncak dalam kehidupan Hana? Yaitu benar, Tuhan mengingat apa yang jadi doa Hana. Dan sesungguhnya Dia tidak pernah melupakan. Namun Dia menguji sampai ke dalam hati Hana. Dan tepat seperti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Hana adalah pribadi yang bisa dipercaya. Hana menepati janjinya bahwa ketika dia diberikan karunia seorang anak laki-laki, dia akan kembalikan kepada Tuhan, persembahkan pada Tuhan. Itu dilakukannya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28. Dia persembahkan kembali kepada Tuhan yang seharusnya dia sudah miliki. Saudara yang kasih, pencapaian apa yang sudah kita dapati hari ini adalah mungkin karena kita sudah berdoa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu.
Apa yang kita rindukan mungkin saat ini sudah kita ada di tangan kita. Tapi adakah janji setia kita kepada Tuhan mulai kita ingkari? Mungkin kita sudah berjanji ketika kita belum punya pasangan hidup, belum mempunyai anak, belum mempunyai pekerjaan. Apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan? Kita introspeksi, kita lihat apakah kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Manusia aja kalau janjinya nggak bisa dipegang akan mengecewakan sesamanya. Tapi Tuhan, ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan dan kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan menunggu dengan setia, dia tidak marah. Tuhan tunggu, Tuhan akan mengingatkan, dulu kamu berjanji. Apa coba? Mungkin kita ketika belum punya pasangan, indah nanti kalau sudah punya pasangan, bisa melayani Tuhan bersama-sama di mimbar. Aku nyanyi, kamu main musik, aku nyanyi, dan lain-lain. Adakah hal itu sudah kita berikan pada Tuhan? Atau ketika kita butuh pekerjaan, Tuhan, kalau aku sudah dapat pekerjaan, aku akan lebih lagi setia kepadamu. Atau apalah yang menjadi janji kita kepada Tuhan, sudahkah kita genapi? Saudara yang kasih, Tuhan menanti kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, andalkan Dia, andalkan Tuhan dalam setiap laku kita, setiap kondisi kehidupan kita, karena Dia ada Tuhan yang bisa kita andalkan seumur hidup kita. Apa yang kita dengar pagi ini, biar kita akan semakin dibaharui, semakin bertumbuh dalam roh kita kepada Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang akan lebih lagi menjelaskan apa yang menjadi kehendaknya untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua.